Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nurum bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya selalu semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Dan mari kita tonton video ini sampai selesai, yang mana Gus Syamil Abbas membahas atau menanggapi tentang ocehan daripada Gus Fuad Peleret ya. Gus Fuad Peleret akan berdalih menggunakan logikanya, namun terbaca dengan jelas oleh orang-orang yang paham dengan hal tersebut. Yuk tonton videonya, bagaimana pembahasannya. Selamat menonton. Ini video tentang logika, bukan tentang nasab, apalagi nasab Bani Alawi. Video ini dibuat karena sebuah lelucon. Ada orang melakukan kekeliruan logika, tapi yang dia lakukan justru membesar-besarkan kasus cat mesum. Tentu ini hanya pembelokan. Ya, mari kita mulai. Di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa guru tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik guru tua, kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah ngikul dhuwur mendem jero. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu si Idris, si siapa itu tadi, monyet satu itu si Idris, si siapa itu tadi, monyet satu itu si Idris. Ketika seseorang melontarkan penghinaan, lalu buru-buru mengingkari ucapannya, biasanya dia itu mencoba menutupi kesalahan dengan lebih banyak kebohongan. Itulah yang dilakukan oleh Gus Fuad. Setelah menyebut Said Idrus sebagai monyet dalam siaran live di YouTube, ia mencoba mengelak dengan alasan bahwa istilah tersebut tidak diarahkan kepada Said Idrus. Namun, seluruh rangkaian kalimat yang ia ucapkan justru membuktikan sebaliknya. Pernyataannya begitu terang benderang. Tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan siapa itu tadi, monyet satu itu, monyet satu itu, monyet satu itu bukan kalimat yang punya banyak alternatif penafsiran. Justru makna dari kalimat itu cuma satu alias tunggal. Monyet satu itu sama dengan Said Idrus yang satu. Saya jelaskan cara kerja logika rasionalnya. Ketika seseorang mengucapkan monyet satu itu dan segera menyebut nama yang dimaksud, maka tidak ada ruang bagi ambiguitas. Bahkan anak kecil yang diajari mengenali siapa yang dimaksud dalam sebuah kalimat sederhana seperti tadi akan mengerti bahwa istilah itu diarahkan spesifik kepada Said Idrus. Ironisnya, Gus Fuad mencoba menutupi ucapannya dengan dalih yang tidak masuk akal, mengatakan bahwa istilah monyet satu itu bukan diarahkan kepada Said Idrus. Sama absurdnya dengan seorang penjual racun yang berdalih bahwa ia hanya menjual air minum. Kata-kata yang sebelumnya telah ia ucapkan membantah pengingkarannya sendiri. Penggunaan frasa monyet satu itu bukanlah sesuatu yang muncul secara acak ketika seseorang menggunakan istilah penghinaan
penjelasan yang diikuti oleh penyebutan nama ada intensi yang jelas. Ini bukan masalah interpretasi liar, melainkan fakta yang tidak bisa disangkal. Penggunaan istilah itu menunjukkan identifikasi langsung, bukan metafora atau kiasan yang dapat dibelokkan seenak jidatnya. Lebih buruk lagi, upaya Gus Fuad mengelak dari pernyataannya justru memperlihatkan bahwa ia tidak mengerti bagaimana logika itu bekerja. Pengingkarannya bukan sekadar gagal memberikan klarifikasi, tapi juga secara langsung bertentangan dengan pernyataan aslinya. Jika dia benar-benar tidak bermaksud menyebutkan Said Idrus sebagai monyet satu itu, mengapa nama Said Idrus yang cuma satu langsung disebutkan segera setelah penghinaan tersebut? Mencoba menghindari kesalahan dengan menyangkalnya tanpa memberikan penjelasan yang jelas sama saja dengan menggali lubang yang lebih dalam. Semakin Gus Fuad mencoba mengelak, semakin terlihat bahwa ia tidak memiliki argumen yang sahih. Mengatakan bahwa istilah tersebut bukan untuk Said Idrus tanpa menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud adalah tindakan yang lebih mirip dengan seorang penipu yang kehabisan akal. Pernyataannya, kawan-kawan, bukan hanya menunjukkan ketidakkonsistenan, tapi juga memperlihatkan kesalahan berpikir paling dasar. Ketika seseorang mengaitkan suatu penghinaan dengan nama tertentu, lalu mengingkarinya tanpa memberikan alasan yang logis, itu sama saja dengan mengabaikan kesehatan akal yang melihat bukti sebaliknya. Yang lebih parah itu begini, Gus Fuad seakan-akan berpikir bahwa dengan mengingkari ucapannya, publik akan segera melupakan apa yang telah ia katakan. Padahal justru kebohongan itu semakin menguatkan fakta bahwa ia telah melakukan penghinaan. Ketika logika mulai diterapkan, kawan-kawan, pengingkaran Gus Fuad itu justru semakin mempermalukannya. Kembali kepada istilah monyet satu itu adalah sebuah identifikasi spesifik. Ini bukan istilah yang dapat dipelintir menjadi sesuatu yang lain. Jika ia benar-benar bermaksud menyebutkan hal lain, ia perlu memberikan penjelasan yang jelas dan terukur. Tapi kenyataannya, nama satu-satunya yang disebut setelah monyet satu itu cuma satu, yaitu Said Idrus bin Salim seorang. Jadi pernyataan yang dia buat bukan hanya tidak konsisten, tapi juga gagal mengakomodasi kenyataan bahwa seluruh ucapannya itu sudah direkam. Bahkan dalam uji yang paling sederhana sekalipun, pengingkarannya itu gagal untuk dibenarkan. Jika seseorang menyatakan bahwa ia telah mengucapkan sesuatu yang telah direkam dengan jelas, maka ia bukan hanya berbohong, tapi juga meremehkan kecerdasan para pendengar. Penarikan ucapannya yang gegabah ini memperlihatkan bahwa Gus Fuad itu tidak memiliki argumen yang kuat. Pengingkarannya, kawan-kawan, bukanlah klarifikasi, tapi justru merupakan usaha pengecut untuk menghindari tanggung jawab. Pernyataannya tidak mungkin diselamatkan dengan dalih yang lemah. Karena begini, jika seseorang benar-benar meyakini ucapannya, ia akan mampu memberikan penjelasan yang masuk akal. Tapi Gus Fuad melakukan sebaliknya. Ia mencoba mengaburkan kenyataan dengan dalih yang rapuh. Pengingkarannya itu bukan hanya gagal memberikan klarifikasi, tapi juga memperlihatkan bahwa ia tidak mengerti bagaimana argumen itu dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya Gus Fuad tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri dengan pengingkaran yang tidak masuk akal, tapi juga menunjukkan bahwa ia tidak mampu menghadapi konsekuensi dari perkataan yang ia buat. Pengingkarannya bukanlah bukti bahwa ia benar, melainkan bukti bahwa ia sedang menghindar. Dan semakin ia mencoba menghindar, semakin jelas bahwa ucapannya itu tidak memiliki dasar. Parahnya, Gus Fuad dan teman-temannya itu mengangkat isu pribumi, non-pribumi, cat mesum HRS, dan perilaku sebagian Ba'alawi brengsek untuk mengaburkan kekeliruannya. Pada masa penjajahan, istilah pribumi atau inlander itu disematkan kepada penduduk asli Nusantara sebagai kategori terendah di bawah Eropa dan Timur Asing, Tionghoa, dan termasuk Arab. Jika konsep pribumi masih mereka pegang teguh, mengapa mereka menolak kenyataan bahwa masyarakat Indonesia Timur yang jelas-jelas pribumi justru menghormati dan mengusulkan Said Idrus sebagai pahlawan nasional? Lebih aneh lagi, ada organisasi yang mengatasnamakan Wali Songo justru tidak bermasalah dengan pernyataan Gus Fuad. Kami bersama Gus Fuad Klaret jaga Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila dari rongrongan sisa-sisa antek penjajah Belanda dan dari rongrongan kepentingan Barat dan Yahudi. Wali Songo mana yang mengajari dukungan kepada statement konyol yang tidak bisa dibenarkan sama sekali, pakai acara bunuh-bunuhan segala. Kalau ada perang macam-macam, kalau terpaksa bunuh-bunuhan antara pribumi dengan Habib, itu saya pesan juga untuk teman-teman pribumi, jangan bunuh Muhyiddin karena Muhyiddin itu sama pribumi. Kalau terpaksa bunuh-bunuhan, perang-perangan setelahnya begitu, yang dibunuh itu Habibnya aja. Pribumi jangan dibunuh, tapi dipukul saja sampai pingsan, terus ikut deradikalisasi. Aduh, kocak.
Nah, demikianlah sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, tanggapan daripada Gus Romil Abbas tentang sikap pernyataan dari tentang Gus Fuad Plered ya, yang ada penghinaan kepada guru tua ya. Gus Fuad Plered ingin ingin menarik kata-katanya, namun tertangkap oleh akal yang lebih sehat ya, sahabat-sahabatku ya. Oke, demikianlah videonya. Semoga video ini bermanfaat, dan saya mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan, dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Dan ingat, tetap ikuti ulama-ulama kita terdahulu saja, dan jangan mengikuti ulama-ulama yang selalu benturkan antara umat Islam sebangsa dan setanah air, dan tinggalkan mereka. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.